Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliani Humairo, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Kali ini kita akan mewawancarai dan observasi di Hotel Java Palace untuk mengetahui servis quality dan operasional Hotel Java Palace. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti terus kelanjutannya. Sekarang kita sudah bersama Pak Herwin, General Manager Hotel Java Palace. Selamat siang Bapak. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama itu, ada berapa jenis kamar sih Pak di hotel ini dan apa perbedaannya ya? Java Palace Hotel merupakan hotel bintang 4 yang berada di kawasan Cikarang. Kita memiliki 151 kamar, yang mana masing-masing itu memiliki beberapa tipe. Tipe pertama adalah superior, deluxe, dan suite. Dan kita punya salah satu room itu President Suite. Nah, untuk masalah fasilitas lainnya itu kita punya kolam renang, business center, terus lounge dan cafe, restoran. Ada juga kita memiliki restoran yang tematik, Korean restoran. Ya, banyak lagi. Dan juga mungkin seperti spa, fitness center, driving golf, itu kita punya ya. Untuk menjaga privasi dari customer itu Pak, caranya bagaimana? Mencegah jadi terjadinya transaksi terlarang gitu misalnya Pak. Oke. Kami juga melengkapi fasilitas lift kami itu untuk ke kamar atau masing-masing koridor yang ada di kamar itu menggunakan kunci khusus. Jadi tidak semua tamu bisa masuk di dalam koridor-koridor kamar kami. Jadi yang hanya tamu stay atau menginap di kamar kami. Contohnya misalnya tamu yang nginap di kamar lantai 5 hanya bisa mengakses kunci hanya bisa mengakses di kamar tersebut. Untuk privasi lagi, kita selalu melindungi data-data tamu. Untuk cara menangani keluhan dari tamu seperti kayak pelayanan itu kurang gitu Pak. Oke. Bagaimana Pak? Caranya kita dengarkan dulu saja apa komplainnya, apa keluhannya. Dengan kita sudah mendengarkan dengan baik, otomatis kita bisa memberikan solusi yang terbaik kepada tamu atau penjelasannya kepada tamu sesuai dengan komplain yang dia sampaikan. Untuk reservasinya Pak, misalnya ada pembatalan itu, ketentuannya bagaimana ya Pak? Apakah harus atau tidak? Walk-in itu adalah tamu yang datang sendiri di hari dan waktu yang tersebut. Walk-in itu tidak mungkin bisa ada pembatalan. Iya. Nah, kalau misalnya tamu grup, misalnya dari perusahaan A atau dinas A, itu mungkin kita itu minimal kita berikan dulu namanya quotation letter atau surat penawaran. Dari surat penawaran muncul namanya confirmation letter atau surat konfirmasi yang berisikan tanggal, jumlah kamar yang dipesan. Itu kita punya peraturan atau regulasi sistem kita adalah minimal dan maksimal 1 minggu sebelum hari kedatangan mereka sudah memberikan konfirmasi fit. Pertanyaannya, kalau misalnya dia lebih dari 1 minggu Pak, yang namanya pemesan kan berarti ada namanya down payment. Itu kita minimal untuk down payment 30% sampai dengan 50%. Kalau pembatalannya di H-1, ya berarti paymentnya habis. Untuk ketersediaan kualitas barang-barangnya Pak yang digunakan seperti handuk, sendal, spray, peralatan mandi dan lain-lain itu cara menjaganya bagaimana ya Pak? Oke, karena kita tidak memiliki ruang atau tempat khusus untuk laundry. Jadi kita memberikan untuk satu pencuciannya itu kita pakai outsource yang pihak kedua, dan untuk kontrolnya ya kita selalu kontrol dalam artian barang keluar, barang masuk, dan sampai dengan barang untuk linen sebelum dipasang di kamar atau di setup making room itu semua harus proses ini dulu, checking, check up dulu apakah ada spotnya atau masih ada kotoran, karena kalau sudah dipasang semua harus clean. Untuk pelayanan lagi Pak, selain di luar kamar gitu, untuk tamu selain ada dari extra bed atau room service itu, ada apa yang lainnya? Kita ada. Kita memiliki beberapa armada untuk transportasi yang mana bisa digunakan atau disewa oleh tamu. Terus bagaimana pengolahan air bersihnya, terus limbah-limbahnya itu seperti pembuangan air, sampah-sampah itu gimana ya Pak? Untuk suplai air bersih itu kita disupport oleh Java PK, yang mana mereka sudah punya sistem pengolahan air bersih. Dan masalah limbah, kita juga punya pembuangan sampah kering dan basah atau organik dan non organik kita punya, yang mana setiap hari
itu pada saat pembuangan wajib dipisahkan, yang kering adalah dibuang ke tempat yang kering atau organik dibuang ke tempat organik, sedangkan yang penampungan yang non organik, dan itu setiap paginya ada petugas dari kita menggunakan outsource, petugas outsource untuk mengambil sampah. Jadi tidak ada penjualan ulang setelah dipilah gitu kan Pak? Tidak ada. Baik, Pak. Untuk manajemen perawatan gedungnya dan fasilitasnya seperti apa ya Pak? Pembersihannya selama berapa minggu sekali atau berapa hari sekali gitu Pak? Setahun itu 1 kali untuk pembersihan. Untuk ibaratnya mandiin gedung. Untuk pasokan listrik hotelnya itu Pak, menyediakan genset atau dari mana gitu Pak? Pasokan listrik itu kita menggunakan pasokan listrik swasta, yang mana di sini ya tadi saya bilang area Jababeka kawasan industri kita disupport oleh listrik swasta, sekarang Listrindo. Kita pun punya genset, jadi pada saat listrik mati dan itu secara otomatis 5 detik dia akan menyala otomatis. Perawatan listriknya bagaimana Pak? Per bulan ada controlling juga dari vendor kita. Terus juga yang daily-nya itu dilakukan oleh engineering. Bagaimana cara menjaga kualitas makanan Pak yang disajikan dalam restorannya Pak? Jadi semua sebelum makanan dimakan atau disajikan kepada tamu, semua melalui proses patungan. Untuk pasokan bahan bakunya itu dari mana? Bagaimana? Jadi kita menggunakan vendor-vendor, ya misalnya kita butuh buah yang bagus, kita punya vendor yang menyediakan itu. Pak, di sini ada beberapa jenis makanan ya Pak? Menunya? Iya, menunya. Ya, saya punya prinsip menu yang tersedia harus menyesuaikan tamu-tamu saya yang datang atau yang menginap di Java Palace Hotel. Tujuannya apa? Biar tepat sasaran. Kalau standar sih memang ada ya, Western ada, menu Western ada, Oriental ada, Indonesian food ada, menu anak milenial juga ada, ya. Iya Pak. Jangankan itu, ikan asin aja ada gitu. Ikan asin, jengkol, singkong itu ada. Target pemasarannya itu bagaimana Pak? Oke, targetnya itu corporate. Corporate itu perusahaan-perusahaan, tamu-tamu dari perusahaan. Selain itu juga kita punya tamu-tamu juga market segmennya dari government itu pemerintahan. Mana mereka melakukan kegiatan-kegiatan meeting untuk merumuskan satu planning mereka itu. Jadi kita ambil marketnya juga dari pemerintahan atau government. Kedua, kita ada dari leisure. Leisure itu tamu-tamu yang datang untuk berlibur atau sebagai transit, dan juga ada namanya online travel agent. Nah, dari keseluruhan itu kita bagi lagi semuanya, kita tentukan persentase market mana yang lebih besar dari persentasenya tersebut, dalam artian support untuk revenue hotelnya itu seperti apa. Nah, ini yang harus dibuat yang masuk dalam target market dari Java Palace Hotel. Untuk pengelolaan manajemennya itu di hotel ini bagaimana Pak? Oke, kita ambil adalah manajemen satu pintu, yang mana masing-masing departemen head mempunyai tanggung jawab kepada seluruh departemennya dan melaporkan kepada general manager strategi-strategi dan planning-planning apa yang mereka akan ambil. Dari situ kita lakukan, mau dibilang adalah ya kayak musyawarah. Perusahaan bisa berjalan apabila semua manajemen sudah direncanakan dari awal hingga bagaimana pelaksanaan operasionalnya, bagaimana pencapaian revenue-nya dengan baik, targetnya mau dibuat apa, mau kemana targetnya, karena target pasar ini penting. Jadi ya itu sebagai kata penutup saya lah. Iya. Ya, terima kasih. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind, all these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try.